Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dita-chan, channelnya orang termager sedunia. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, kali ini aku mau membahas tentang tradisi Idul Fitri yang ada di Indonesia dan negara-negara Islam di seluruh dunia. Untuk yang pertama kali ini, aku mau ngomongin soal Hari Raya Idul Fitri ya. Apa aja sih tradisi Idul Fitri di Indonesia dan negara-negara muslim di dunia lainnya seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, dan negara-negara muslim lainnya di dunia. Nah, yang pertama ini yang mau aku bahas adalah tradisi Idul Fitri di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri Idul Fitri disebut dengan Lebaran. Lebaran sendiri berasal dari kata yang berasal dari bahasa Jawa yang lebar itu artinya selesai dan ditambahi dengan an. Jadi lebaran, lebar selesai ditambahin anan jadi lebaran. Tradisi lebaran yang pertama di Indonesia adalah wajib punya baju baru untuk lebaran. Nah, itu tradisi pertama ya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya pasar, mal, dan pusat-pusat perbelanjaan itu penuh dengan pembeli dan biasanya diskon-diskon berhamburan menarik para pembeli. Bahkan saat masa pandemik sekarang ini, sebagian besar dari warga Indonesia tercinta masih aja ngeyel berburu diskon, berburu baju lebaran. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa ya. Dan untuk kalian yang memilih untuk di rumah aja, aku harap jangan tergoda ya, soalnya ini masa-masa pandemi yang sangat berbahaya. Tradisi yang kedua, wajib ada opor, rendang, dan ketupat di meja makan. Nah, makanan yang satu ini biasanya wajib ada saat Hari Raya Idul Fitri untuk makan bersama setelah menjalankan sholat Idul Fitri bersama keluarga. Tapi mengingat kondisi sekarang ini, tidak semua warga Indonesia yang bisa mengisi meja makan mereka dengan menu-menu seperti ini ya sob. Bagi yang mejanya ada menu ini saat lebaran, kalian harus banyak-banyak bersyukur ya sob. Karena ada saudara-saudara kita yang masih aja viral di media sosial kelaparan gitu, kelaparan tergeletak di jalan. Yang viral di medsos kelaparan bukan karena terkena virus corona, tapi karena terdampak ekonomi corona ya. Makanya dari itu kita harus bersyukur jika di meja-meja kita masih ada menu-menu ini untuk lebaran ya. Kemudian tradisi yang bikin emak-emak jengkel ya, yaitu harga sembako pada naik. Pokoknya sudah tradisi banget ya sob, di negara kita ini menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari raya lainnya, beras, daging, gula, dan sembako-sembako lainnya pada naik ya sob. Karena ya begitu. Kenapa bisa begitu ya? Kurasa ini adalah bagian dari konspirasi harga. Ya, konspirasi harga. Kemudian tradisi yang ketiga yaitu tradisi bersalam-salaman antara tetangga dan saudara-saudara, sahabat yang kita kenal. Tradisi bersalam-salaman ini ketika kita melakukan kunjungan ke rumah nenek, kakek, senior, atasan. Intinya untuk bersilaturahmi dan mempererat rasa persaudaraan. Tapi karena corona ini kita nggak bisa ngelakuin hal ini ya sob. Sangat disayangkan ya, karena harus melaksanakan anjuran pemerintah tentang social distancing dan gerakan menutup pintu rumah. Apa kita bersalam-salaman via video call aja ya sob? Yang penting kan saling memaafkan aja deh ya, daripada kita nanti terjadi kenapa-kenapa ya. Kemudian tradisi yang selanjutnya adalah tradisi ngasih sangu kepada para ponakan ya. Nah, waktu lebaran ini biasanya anak-anak Indonesia mendadak kaya gitu ya, mendadak kaya, cadangannya penuh, tabungan nambah gitu ya, karena paman, bibi, bule, pakle, nenek, kakek, mereka semua biasanya mengasih uang sangu saat mereka berkunjung. Dan kebalikannya, orang tua atau siapapun yang sudah dipanggil om, tante, paman, bibi, bule, pakle biasanya malah miskin ya.
karena harus ngasih uang sangu ke keponakan-keponakan mereka yang biasanya nggak sedikit, biasanya punya keponakan seabrek. Aku pun kadang merasa begitu ya sob. Bener, ini keponakanku. Sebelum Idul Fitri, kok mereka nggak pernah nongol? Siapa ya mereka? Nggak pernah lihat. Kok tiba-tiba saat Idul Fitri pada nongol? Nah, kayak gitu ya biasanya. Nah, meskipun begitu, kita wajib bersyukur ya sob, karena Idul Fitri ini juga menjadi ajang untuk memperkuat hubungan kekeluargaan yang biasanya kita nggak tahu keluarga-keluarga kita jadi tahu gitu loh. Karena kan kadang ada keluarga-keluarga kita yang nggak kita kenal, yang udah jauh gitu hubungannya ya. Kemudian tradisi yang selanjutnya, tradisi ngeprank tamu, yaitu ada tradisi ngeprank tamu ya sob, dengan cara ngisi kaleng kongguan dengan rengginang, kerupuk atau cipan ya kan. Kalian pasti pernah melakukannya kan. Nah, ini adalah prank yang ngeselin banget ya sob. Dan prank-prank kongguan isi rengginang ini sudah kejadian dari zaman aku masih orok sampai sekarang masih aja terus terjadi. Dan ini adalah salah satu konspirasi yang sulit banget ditemukan jawabannya ya sob. Mungkin jawabannya bisa karena sayang gitu ya buang kaleng kongguannya, jadi daripada dibuang mubazir, kaleng kongguannya dibuat ngisi jajanan aja deh gitu ya sob. Hitung-hitung men-recycle ya, jadi go green. Kemudian tradisi memenuhi meja tamu dengan banyak jajanan. Ya, ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya sob. Nah, ini juga tradisi yang sudah mendarah daging ya sob. Saat Idul Fitri, biasanya meja-meja tamu warga Indonesia selalu penuh dengan makanan. Makanan-makanan kaleng, biskuit, rengginang, dodol, akar kelapa, dan segala macam-macam makanan tradisional maupun makanan impor ya sob. Nah, kemudian tradisi mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, menjelang Idul Fitri, banyak warga Indonesia mobile dari satu wilayah perantauan ke kampung halaman mereka untuk mengunjungi keluarga mereka yang ada di kampung halaman. Tapi sedih banget ya sob, karena lebaran kali ini kita nggak bisa mudik karena resiko tertular corona dan memang sudah peraturan pemerintah. Kayak aku juga nih sob, aku nggak bisa mudik lebaran tahun ini sob. Ya ampun, sedih banget. Nah, kemudian tradisi takbir keliling. Nah, menjelang lebaran, banyak sekali warga Indonesia, terutama anak-anak dan remaja, bersukacita banget menyambut Idul Fitri dengan cara menabuh beduk keliling dengan mengumandangkan gema takbir ya, menyalakan obor dan menyalakan kembang api. Meskipun kadang akibatnya jalanan jadi macet ya sob, tapi tradisi ini sudah melekat banget di Indonesia. Dan aku pun ikut berkaca-kaca gitu kalau takbir keliling ini diadakan ya. Nah, apakah list yang kubuat ini masih ada tambahan lainnya? Sepertinya masih banyak ya sob, seperti tradisi nyalain petasan, tradisi takbiran, tradisi sungkeman kepada orang tua, dan tradisi-tradisi lainnya yang banyak banget di Indonesia tercinta ini. Bersyukur banget ya sob, kita tinggal di Indonesia, negara tercinta ini, negara yang penuh dengan tradisi ya. Meskipun tahun 2020 kali ini kita lebarannya kayaknya di rumah aja ya, social distancing ya. Jadi nggak bisa berkunjung ke keluarga di kampung halaman atau bersalam-salaman, atau bahkan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita pun harus menjaga saf-safnya ya, harus berjauhan, tidak boleh menempel-nempel berdekatan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tradisi dari negeri jiran, negara tetangga kita, Malaysia. Nah, tradisi lebaran di Malaysia ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tradisi lebaran yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya kita tuh masih satu rumpun ya, rumpun Melayu, dan hanya ada perbedaan beberapa saja. Meskipun ada perbedaan, perbedaannya tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Seperti takbir keliling di Malaysia tuh tidak ada takbir keliling. Kalaupun ada, mereka itu melaksanakan takbirnya dengan pengeras suara yang ada di masjid-masjid ya. Mereka tidak melaksanakan takbir keliling seperti yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tradisi mudik di Malaysia juga melakukan mudik, tapi tidak sebanyak dan sepadat di Indonesia. Mobilitasnya tidak sebanyak di Indonesia lah. Kalaupun ada yang mudik itu pun cuma beberapa gitu ya.
Kemudian di Malaysia ada tradisi jamuan tamu saat lebaran. Tradisi ini sepertinya sama seperti di Indonesia. Kalau di Malaysia biasanya disebut dengan open house gitu ya. Dilakukan sebagian besar warga muslimnya. Mungkin kalau di Indonesia lebih kayak seperti halal bihalal gitu ya. Bedanya kalau halal bihalal itu diadakan oleh komunitas tertentu atau di lingkungan tertentu gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu open house itu biasanya dilaksanakan oleh sebagian besar warga Malaysia yang beragama muslim. Nah, kemudian di Malaysia anak-anak yatim dan kaum duafa sangat dimuliakan saat Idul Fitri. Nah, di Malaysia saat Idul Fitri itu para warga yang kaya biasanya mendatangin langsung kaum duafa dan anak-anak yatim untuk memberi santunan. Berbeda dengan di Indonesia ya, yang melakukan hal sebaliknya, yaitu mengundang kaum duafa dan anak-anak yatim untuk mendatangin rumah mereka untuk mengantri berpanas-panasan, kadang ya berhimpit-himpitan, kadang sampai terinjak-injak ya sob, kadang sampai berebut dan sebagainya untuk menerima santunan dari kaum yang kuat secara finansial atau kaum-kaum kaya ya. Bedanya di Malaysia kaum kayanya mendatangi kaum duafa dengan anak-anak yatim itu langsung ke kediaman mereka. Tapi kalau di Indonesia sebaliknya. Jadi tuan rumah atau yang akan memberikan santunan itu mengundang para kaum duafa dan anak yatim ke rumah mereka. Nah, kemudian kalau saat menjelang Idul Fitri, biasanya kan di Indonesia memang begitu ya, harga-harga sembako pada naik gitu. Tapi kalau di Malaysia, harga-harga sembako, bahan makanan pokok dan semua harga itu cenderung stabil, tidak ada kenaikan ya. Gak ada tuh yang namanya kenaikan-kenaikan. Wah, enak banget ya jadi warga Malaysia ya, yang nggak ngalamin gonjang-ganjing harga gitu ya. Kemudian ada tradisi lebaran di negara-negara Timur Tengah ya, negara-negara muslim di Afrika, negara-negara seperti Turki yang ada di Eropa, di Timur Tengah. Semuanya tuh pasti punya tradisi lebaran masing-masing. Nah, kali ini sampai di sini aja ya aku membahasnya Malaysia dan Indonesia. Negara-negara lainnya tunggu di part 2-nya ya sob. Terima kasih udah nonton di channel Dita Chan. Jadi terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih, pokoknya aku sayang kalian semuanya karena udah merelakan nonton channel ini dan subscribe di channel ini. Kalian adalah sebagai saksi kalau suatu saat aku ingin channel ini bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih ya, satu subscriber untuk satu kebaikan. Terima kasih udah yang nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin.